pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS afirmasi dan BOS kinerja sebesar 3,2 triliun rupiah bagi sekolah yang terdampak COVID-19. Pengalokasian anggaran ini mencakup sekolah negeri dan swasta. Sebelumnya, BOS afirmasi dan BOS kinerja diperuntukkan hanya kepada sekolah negeri dengan kualifikasi di daerah 3T dan memiliki kinerja yang baik. Tetapi pada masa pandemi ini, banyak sekolah swasta yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Langkah ini diambil untuk membantu sejumlah sekolah swasta yang tutup dan memiliki kendala secara finansial di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, dana BOS afirmasi ini adalah pendanaan yang diberikan khusus kepada sekolah negeri saja di daerah 3T. Dan BOS kinerja tadinya pendanaan yang diberikan untuk sekolah negeri yang berkinerja baik. Nah, perubahan yang terjadi, keputusan kebijakan kita karena adanya krisis COVID-19 adalah dua-duanya BOS afirmasi dan BOS kinerja sekarang difokuskan dan diprioritasi untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak oleh COVID-19. Karena situasinya sekarang banyak sekali area yang ekonominya terpukul keras dengan adanya COVID-19. Bukan hanya di daerah-daerah 3T. Ada banyak daerah yang terpukul ekonominya keras yang mungkin tidak di daerah 3T, misalnya di beberapa daerah di kota-kota. Dan yang tadinya ini hanya untuk sekolah negeri, kita buka pendanaan BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah swasta. Kenapa kita lakukan ini? Karena kami sama seperti perguruan tinggi swasta, sekolah swasta ini sebagai institusi mereka paling rentan karena banyak sekali pembayaran SPP mereka tertunda, banyak sekali orang tua yang tidak bisa membayar SPP pada saat ini, sehingga dari sisi keuangan mereka paling rentan. Dan yang kita tidak mau terjadi adalah banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang akhirnya tutup karena kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. BOS afirmasi dan BOS kinerja ini dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS reguler selama masa pandemi. Seperti pembayaran guru honorer, tenaga pendidikan yang non-guru, kebutuhan belajar dari rumah, dan untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dengan dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, yang berada di wilayah terpencil atau terbelakang, terkena bencana alam. Yang kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar. Sedikit mengenai kriterianya sekolahnya, ini biasanya di daerah yang terpencil, terbelakang, ataupun juga terkena bencana COVID-19. Ya. Dan dari sisi kondisi sekolahnya, sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin itu yang mendapat prioritas, dan yang menerima dana BOS reguler lebih rendah, dan juga yang memiliki proporsi guru yang tidak tetap yang lebih besar. Jadinya untuk sekolah-sekolah yang mungkin proporsi guru non PNS-nya itu besar, itu juga mendapat prioritas. Adapun ketentuan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja ini untuk sekolah negeri dan swasta SD, SMP, SMA, SMK, SLB akan disalurkan sebesar Rp60 juta per tahun untuk masing-masing sekolah dengan jumlah sasaran 56.115 sekolah yang tersebar di 33.321 desa dan kelurahan. Aturan ini telah ditetapkan dengan landasan hukum melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2020 dan Permendikbud 24 tahun 2020 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 581. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ella Suele, Tim Liputan Televisi Edukasi.